Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, we are from Group 6. We will presentation about our article analysis, digital footprint and packaging cultural identity through English on social media. The Honorable Mr. Andriana Gafar as a lecturer of this course and all of my friends. We are from Group 6. And me is Muhammad Rizky Faujan Ismail, and my partner is Alvan Herman. Okay, next slide. Okay, this is the member of Group 6, Alvan Herman, and me. Oke, for the first, di sini ada tujuan penyusunan. Yang pertama adalah Oke, tujuan penyusunan. Yang pertama adalah menganalisis identitas budaya. Yang kedua, mengidentifikasi digital footprints. Yang ketiga, meningkatkan kesadaran budaya. Yang pertama adalah penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi bagaimana penggunaan bahasa Inggris di media sosial dapat mencerminkan dan membentuk identitas budaya individu dan kelompok. Tujuan yang kedua adalah untuk mengidentifikasi jejak digital yang ditinggalkan oleh pengguna media sosial dan bagaimana jejak tersebut berkontribusi pada representasi budaya mereka. Yang selanjutnya adalah untuk meningkatkan kesadaran tentang pentingnya pelestarian budaya melalui penggunaan media sosial. Yang selanjutnya ada manfaat penyusunan. Yang pertama adalah kontribusi pada kajian budaya. Ini tuh untuk memberikan pemahaman tentang bagaimana sih media sosial itu eh, berfungsi untuk platform untuk mengekspresikan dan mempertahankan identitas budaya. Yang kedua, pemahaman jejak digital. Ini tuh dapat membantu pembaca untuk memahami bagaimana jejak digital dapat mempengaruhi persepsi identitas budaya di era digital. Yang ketiga adalah peningkatan kesadaran sosial. Dengan menganalisis penggunaan bahasa di media sosial, pembaca dapat lebih menghargai peran media dalam membentuk dan melestarikan budaya. Yang terakhir, sumber referensi untuk penelitian selanjutnya. Ini tuh dapat menjadi sumber referensi bagi penelitian lain yang tertarik pada hubungan antara bahasa, budaya, dan teknologi dalam konteks sosial. Oke, next slide. Oke, konten artikel. Di sini ada beberapa konten artikel di dalam artikel yang kami analisis. Yang pertama adalah pendahuluan. Ini memperkenalkan tema penelitian, pentingnya identitas budaya dalam konteks media sosial dan relevansi penggunaan bahasa Inggris. Yang kedua, tinjauan pustaka, menyajikan teori-teori yang mendasari hubungan antara bahasa budaya dan identitas dalam konteks digital. Yang ketiga adalah metodologi, menjelaskan pendekatan yang digunakan dalam penelitian termasuk teknik pengumpulan data dan analisis. Yang selanjutnya adalah analisis data, mengidentifikasi dan menganalisis contoh-contoh penggunaan bahasa Inggris di media sosial yang mencerminkan identitas budaya. Dan terakhir ada diskusi dan kesimpulan. Ini mengaitkan temuan dengan konteks sosial dan budaya yang lebih luas, serta membahas implikasi dari penggunaan bahasa di media sosial, dan menyimpulkan temuan penelitian dan memberikan rekomendasi untuk penelitian selanjutnya. Oke, next slide. Yang selanjutnya adalah tujuan dan manfaat pembahasan. Yang pertama, mengeksplorasi identitas budaya, memahami bagaimana bahasa Inggris di media sosial mencerminkan identitas budaya. Yang kedua, menganalisis jejak digital, mengidentifikasi jejak digital yang ditinggalkan pengguna dan dampak terhadap representasi budaya. Yang ketiga, meningkatkan kesadaran budaya. Ini tuh untuk mendorong pelestarian budaya melalui penggunaan media sosial. Yang selanjutnya ada manfaat pembahasan. Yang pertama, kontribusi pada kajian budaya, memberikan wawasan tentang peran media sosial dan dalam mengekspresikan identitas budaya. Dan selanjutnya, pemahaman jejak digital, membantu pembaca memahami pengaruh jejak digital terhadap identitas budaya. Dan yang terakhir adalah peningkatan kesadaran sosial,
menghargai peran media sosial dalam membentuk dan melestarikan budaya. Oke, next slide. Oke, next slide. Artikel analisis tentang abstrak yang akan disampaikan oleh Alvan. Time is yours. All right, thank you, moderator. For the next material is article analysis, abstract. In an increasingly digital and globalized world, English has emerged as a prominent tool for communication on social media, leaving a significant cultural footprint. This research investigates how English-speaking practices on platforms such as Instagram, Twitter, and online forums represents cultural identity through a qualitative methodology, including case studies and interviews. The study examines how individuals use English not just for communication but to express both individual and collective cultural identities. Key findings reveal that the use of English on social media is helped by factors such as cultural context, platform dynamics, demographic backgrounds, globalizations, and power structures. For example, users from non-native English-speaking countries often adopt English to signal modernity or global belonging while blending their native linguistic and cultural elements. The study underscores the importance of recognizing the role of English as a medium of cultural identity and provides practical recommendations. It suggests fostering cross-cultural dialogue and understanding through social media and calls for a deeper appreciation of the cultural diversity expressed through language in the digital age. These insights have broader implications for promoting cultural sensitivity and building inclusive global communication frameworks. Oke, lanjut ke pembahasannya. Di kita di sini masuk ke kata leksikal. Kata ini termasuk dalam leksikon karena memiliki makna spesifik yang berkaitan dengan pengembangan teknologi dan komunikasi modern. Istilah ini juga sering digunakan dalam berbagai konteks, termasuk pendidikan, bisnis, dan sosial, untuk menggambarkan perubahan yang diakibatkan oleh teknologi. Lanjut ke globalize. Proses di mana bisnis atau organisasi mulai beroperasi di tingkat internasional menciptakan interaksi yang lebih besar antara negara dan budaya. Dan juga kata ini merupakan bagian dari leksikon karena menggambarkan fenomena sosial dan ekonomi yang signifikan di era modern. Istilah ini juga sering digunakan dalam diskusi tentang ekonomi, politik, dan budaya, serta menunjukkan dampak dari interaksi global. Selanjutnya yaitu cultural footprint. Jejak maknanya yaitu jejak atau dampak yang ditinggalkan oleh individu atau kelompok dalam konteks sosial tertentu. Ini juga termasuk Frasa ini juga termasuk ke dalam leksikon eh, karena mencerminkan atau menggabungkan dua konsep yang memiliki makna spesifik. Cultural merujuk pada aspek yang berkaitan dengan budaya, sedangkan footprint menunjukkan dampak atau jejak yang ditinggalkan. Penggunaan frasa ini dalam konteks penelitian budaya menjadikannya relevan dan spesifik. Selanjutnya yaitu cultural identity, identitas yang dibentuk oleh budaya, termasuk nilai, norma, dan praktik yang dianut oleh individu atau kelompok. Istilah ini merupakan bagian dari leksikon karena sering digunakan dalam kajian antropologi, sosiologi, dan psikologi untuk menjelaskan bagaimana individu atau kelompok tersebut memahami diri mereka dalam konteks budaya yang lebih luas.
Selanjutnya yaitu cross-cultural dialogue. Pertukaran ide mengenai maknanya yaitu pertukaran ide dan pemahaman antara individu atau kelompok dari latar belakang budaya yang berbeda. Frasa ini juga termasuk dalam leksikon karena mencerminkan praktik komunikasi yang penting dalam dunia yang semakin terhubung. Istilah ini juga sering digunakan dalam konteks diplomasi, pendidikan, dan juga studi budaya. Selanjutnya yaitu English, yang merupakan kata benda khusus. Intinya, alasan ini juga mengapa Inggris termasuk ke dalam leksikon karena merupakan bahasa internasional yang penting dalam komunikasi global. Selanjutnya yaitu communication. Communication kata benda fungsinya sebagai tindakan menyampaikan informasi yang merupakan fungsi utama dari alat bahasa Inggris tersebut yang disebutkan sebelumnya. Communication dan alasannya mengapa masuk ke dalam leksikon karena merupakan konsep dasar dalam interaksi manusia. Selanjutnya yaitu sosial media. Mengapa juga termasuk ke dalam leksikon? Dikarenakan relevansinya dalam komunikasi modern. Lanjut ke English speaking. Kata ini merupakan adjektif atau kata sifat dan mengapa English speaking termasuk ke dalam leksikon dikarenakan merupakan kata tersebut merupakan istilah yang sering digunakan untuk menggambarkan komunitas linguistik. Instagram, Twitter, and online forums merupakan ya nama-nama spesifik dari platform media sosial. Alasannya mengapa termasuk ke dalam leksikon karena Instagram, Twitter, dan online forum tersebut merupakan istilah yang dikenal luas dalam konteks komunikasi digital. Selanjutnya yaitu platform dynamic. Prasa ini penting dalam konteks analisis media sosial sehingga masuk ke dalam leksikon. Selanjutnya yaitu power structures. Prasa ini juga penting dalam analisis sosial dan politik dikarenakan merujuk pada sistem kekuasaan yang ada di dalam masyarakat. Dan juga konteks ini menunjukkan bahwa penggunaan bahasa Inggris dapat dipengaruhi oleh hubungan kekuasaan yang ada. Selanjutnya yaitu recommendation. Recommendation merupakan saran atau anjuran yang diberikan berdasarkan analisis ataupun penilaian. Dan juga untuk alasannya mengapa termasuk lesikan karena berkaitan dengan interaksi antara berbagai budaya. Selanjutnya yaitu dialog, percakapan atau diskusi antara dua pihak atau lebih. Termasuk ke dalam leksikon karena sering digunakan dalam konteks komunikasi dan negosiasi. Selanjutnya yaitu insight. Kata ini merujuk pada pemahaman ataupun pengetahuan yang mendalam tentang suatu hal. Dalam leksikon, insight termasuk dalam kategori kata benda, noun, dan sering digunakan dalam konteks akademis ataupun proporsional untuk menunjukkan pemahaman yang lebih dalam. Selanjutnya yaitu implication. Kata ini merujuk pada konsekuensi atau dampak yang mungkin terjadi dalam leksikon. Implication adalah kata benda yang yang sering digunakan dalam konteks analisis untuk menunjukkan hasil ataupun efek dari suatu tindakan ataupun keputusan. Selanjutnya yaitu framework. Kata ini adalah bentuk jamak dari framework yang berarti kerangka kerja atau struktur. Dalam leksikon, framework ini sendiri sering digunakan dalam konteks akademis atau profesional untuk menunjukkan struktur yang mendasari suatu sistem. Oke, terima kasih Alvan atas penjelasannya. Yang selanjutnya adalah analisis gramatikal. Di sini ada dari kalimat in an increasingly digital and globalized world, English has emerged as a prominent tool for communication on social media, leaving a significant cultural footprints. Di sini analis gramarnya terbagi dalam beberapa bagian. Yang pertama ada frasa proporsional,
Itu yang kalimat yang tadi. Yang selanjutnya di sini ada subjeknya. Subjeknya adalah English. Subjek dari kalimat. Yang kedua, verba itu ada di kata has emerged, adalah bentuk present perfect yang menunjukkan bahwa tindakan telah terjadi dan relevan hingga saat ini. Yang selanjutnya ada predikat, itu ada di kata as a prominent tool for communication on social media. Nah, ini tuh menjelaskan bahasa Inggris, peran dari bahasa Inggris itu sendiri. Yang selanjutnya ada frasa partisip, itu ada di kata leaving a significant cultural footprints, berguna sebagai keterangan tambahan yang menjelaskan dampak dari penggunaan bahasa Inggris. Yang selanjutnya analisis konteks situasi. Dari kalimat di atas, konteks situasi dari kalimat ini tuh mencerminkan realitas dunia modern yang semakin terhubung secara digital dan global. Bahasa Inggris diidentifikasi sebagai alat komunikasi utama di media sosial yang menunjukkan pentingnya bahasa ini dalam interaksi sosial dan pertukaran informasi. Kalimat ini juga menyoroti dampak budaya yang ditinggalkan oleh pengguna bahasa Inggris di platform digital. Next slide. Selanjutnya ada konteks budaya. Di sini dalam konteks budaya, kalimat ini menunjukkan bagaimana bahasa Inggris tidak hanya berfungsi sebagai alat komunikasi, tetapi juga sebagai simbol identitas budaya. Penggunaan bahasa Inggris di media sosial menciptakan jejak budaya yang signifikan yang dapat mencerminkan nilai-nilai norma-norma dan identitas individu serta kolektif. Hal ini juga mengidentifikasi adanya pengaruh globalisasi yang mengubah cara orang berinteraksi dan mengekspresikan diri mereka secara budaya. Yang selanjutnya ada BSU dan BSA. Di sini BSU adalah kalimat asli, sedangkan BSA adalah terjemahannya. Kalimat aslinya yang tadi dan terjemahannya adalah dalam dunia yang semakin digital dan terglobalisasi, bahasa Inggris telah muncul sebagai alat komunikasi yang menonjol di media sosial, meninggalkan jejak budaya yang signifikan. Oke, next slide. Oke, next slide, please. Oke, selanjutnya analisis gramatikal dari kata the study underscores the importance of recognizing the role of English as medium of cultural identity and provide practical recommendation. Di sini subjeknya ada di kata the study. Frasa ini berfungsi sebagai subjek yang menunjukkan penelitian yang sedang dibahas. Kata kerjanya ada di underscores. Kata kerja ini menunjukkan tindakan menekankan atau menyoroti sesuatu. Objeknya ada di kata the importance of recognizing the role of English as medium of cultural identity. Frasa ini berfungsi sebagai objek dari kalimat kerja under cross. Terus ada kalimat pelengkap itu ada di kata of recognizing the role of English as medium of cultural identity, menjelaskan apa yang dianggap penting, dan yang terakhir ada kata kerja tambahan ada di provides, menunjukkan tindakan tambahan yang dilakukan oleh subjek. Objek tambahannya ada di kata particular recommendation, objek yang diberikan sebagai hasil dari penelitian. Nah, selanjutnya ada analisis konteks situasi. Ini dari kalimat ini berkaitan dengan penelitian yang memiliki peran bahasa Inggris dalam membentuk identitas budaya. Penelitian ini menunjukkan bahwa bahasa Inggris tidak hanya berfungsi sebagai alat komunikasi, tetapi juga sebagai sarana untuk mengekspresikan dan membangun identitas budaya. Selain itu, kalimat ini juga menyiratkan bahwa penelitian tersebut memberikan rekomendasi praktis untuk memahami dan memanfaatkan peran bahasa Inggris dalam konteks budaya. Selanjutnya, next slide. Analisis konteks budaya. Konteks budaya dalam kalimat ini menciptakan pengakuan bahwa bahasa Inggris berfungsi sebagai medium yang penting dalam pembentukan identitas budaya di berbagai komunitas. Hal ini menunjukkan bahwa penggunaan bahasa Inggris dalam menciptakan ruang bagi individu untuk mengekspresikan identitas mereka dalam konteks global. Penekanan praktis
Practical recommendation juga menunjukkan bahwa ada kebutuhan untuk menerapkan pemahaman ini dalam praktik sehari-hari, baik dalam pendidikan maupun dalam interaksi sosial untuk mendukung keragaman budaya dan identitas. Selanjutnya BSO dan BSA-nya. BSA-nya atau kalimat terjemahannya adalah penelitian ini menekankan pentingnya mengakui peran bahasa Inggris sebagai medium identitas budaya dan memberikan rekomendasi praktis. Analisis ini menunjukkan bagaimana kalimat tersebut mencerminkan interaksi antara bahasa budaya dan identitas dalam konteks penggunaan bahasa Inggris. Oke, next slide. Oke, dalam selanjutnya ada kata the insight have broader implication for formatting cultural sensitively and building inclusive global communication framework. Dari kata ini ada subjeknya ada di the insight. Frase ini berfungsi sebagai subjek kalimat yang menunjukkan pemahaman atau pengetahuan yang diperoleh. Kata kerjanya ada di have, menunjukkan kepemilikan atau eksistensi dari sesuatu. Objeknya itu ada di kata broader implication. Frasa ini berfungsi sebagai objek yang menjelaskan apa yang dimiliki. Preposisinya ada di kata for, menunjukkan tujuan atau alasan dari implikasi tersebut. Frasa profesional ada di kata promoting cultural sensitively and building inclusive global communication framework. Ini menjelaskan tujuan dari implikasi lebih luas tersebut. Kata kerjanya ada di promoting and building, menunjukkan tindakan yang diharapkan dari implikasi tersebut. Ada analisis konteks situasi. Ini tuh menjelaskan bahwa kalimat ini berkaitan dengan pemahaman yang diperoleh dari suatu penelitian atau analisis yang dapat digunakan untuk meningkatkan kesadaran budaya dan membangun kerangka komunikasi global yang inklusif. Ini menunjukkan bahwa wawasan yang diperoleh tidak hanya relevan untuk konteks lokal, tetapi juga memiliki dampak yang lebih luas dalam interaksi antar budaya di tingkat global. Next slide. Analisis konteks budaya di dalam kalimat ini mencakup pentingnya sensitivitas budaya dalam komunikasi global. Dalam dunia yang semakin terhubung, kemampuan untuk memahami dan menghargai perbedaan budaya menjadi sangat penting. Kalimat ini menekankan bahwa wawasan yang diperoleh dapat membantu dalam menciptakan kerangka komunikasi yang inklusif yang menginginkan berbagai budaya untuk berinteraksi secara harmonis dan saling menghormati. Dan kalimat terjemahan dari kalimat di atas adalah wawasan ini memiliki implikasi yang lebih luas untuk mempromosikan sensitivitas budaya dan membangun kerangka komunikasi global yang inklusif. Analisis ini menunjukkan bagaimana kalimat tersebut mencerminkan interaksi antara wawasan, sensitivitas budaya, dan komunikasi dalam konteks globalisasi. Oke, next slide. Oke, yang selanjutnya ada analisis introduction yang akan disampaikan oleh Alvan. Waktu dipersilakan. Introductions. The increasing prevalence of English use on social media has become a significant cultural phenomenon. This practice facilitates communication and is a powerful representation of cultural identity. In today's interconnected society, Meng et al. 2024, social media platforms such as Instagram and Twitter offer global accessibility, allowing users to engage with diverse cultures and in turn reflect their unique cultural identities. However, representing cultural identity through English-speaking practice on these platforms introduce complexities, particularly because users come from various cultural backgrounds. Therefore, English acts not only as a universal communication tool, but
as a vessel for the expressions, negotiations, and sometimes contradictions of individual collective cultural identities. Kumar 2023. Understanding these cultural imprints involves recognizing that the interactions of language and identity on social media is dynamic and continuously evolving due to changing cultural context. Alsagar and Zhu, 2024, words and phrases often shift meaning based on their usage within different social and linguistic contexts. Mukta et al. 2024, two significant challenges arise in studying this phenomenon. The first is representations. In the fast-paced social media environment, posts and interactions often present fragmented views, making it difficult to accurately represent cultural identity. Trevisan et al. 2024. Lanjut ke pembahasannya. Untuk kata prevalence dengan makna keberadaan ataupun penggunaan yang umum, ini termasuk leksikal dalam bahasa Inggris karena sering digunakan dalam konteks statistik, kesehatan, dan juga sosial untuk menggambarkan beberapa umum suatu fenomena. Dalam konteks kalimat, ini menunjukkan bahwa penggunaan bahasa Inggris di sosial media tidak hanya meningkat, tapi juga menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari masyarakat. Selanjutnya yaitu cultural phenomenon, merupakan kejadian atau praktik yang memiliki dampak signifikan terhadap budaya. Istilah ini sering digunakan dalam kajian antropologi, sosiologi, dan studi budaya untuk menggambarkan perubahan atau tren yang mempengaruhi cara orang berinteraksi dengan budaya mereka. Dalam kalimat, istilah ini menunjukkan bahwa penggunaan bahasa Inggris di media sosial bukan hanya sekadar tren, tetapi juga memiliki implikasi budaya yang luas. Selanjutnya, cultural identity merupakan identitas yang dibentuk oleh budaya. Istilah ini sering digunakan dalam kajian budaya dan sosiologi untuk membahas fenomena, untuk membahas bagaimana individu atau kelompok untuk mempertahankan dan merayakan budaya mereka. Dalam kalimat, identitas budaya menunjukkan pentingnya media sosial dalam memperkuat rasa identitas di tengah globalisasi. Selanjutnya yaitu interconnected society. Interconnected, kata tersebut menunjukkan hubungan yang erat antara individu dan juga kelompok. Frasa ini dalam konteks globalisasi dan komunikasi modern, sehingga juga masuk ke dalam leksikan. Selanjutnya, facilitate merupakan maknanya yaitu untuk mempermudah ataupun membantu. Facilitate ini juga sering digunakan dalam konteks yang berkaitan dengan interaksi sosial. Selanjutnya yaitu dynamic, dengan makna selalu berubah atau berkembang, sering digunakan untuk menggambarkan proses atau sistem yang berubah. Lanjut ke culture imprints. Dengan makna yaitu jejak atau dampak budaya yang ditinggalkan oleh individu atau kelompok. Frasa ini juga menjadi bagian dari leksikon karena mencerminkan konsep yang kompleks dan juga spesifik dalam studi budaya dan identitas. Selanjutnya yaitu representation merupakan cara atau proses menggambarkan sesuatu. Kata ini penting dalam kajian budaya dan komunikasi sehingga termasuk ke dalam leksikon. Selanjutnya yaitu fragmented views. Fragmented views ini merupakan pandangan yang terputus-putus atau tidak utuh. Mencerminkan tantangan dalam memahami informasi di era digital. Selanjutnya yaitu social media platforms. Frasa ini merujuk pada situs web atau aplikasi yang memungkinkan pengguna untuk membuat, berbagi, dan berinteraksi dengan konten. Istilah ini juga menjadi semakin relevan dengan perkembangan teknologi komunikasi digital mencerminkan perubahan dalam cara berinteraksi. Selanjutnya yaitu English Speaking Practice. Frasa ini merujuk pada cara berkomunikasi dalam bahasa Inggris termasuk penggunaan bahasa dalam konteks sosial dan juga budaya.
Frasa ini termasuk dalam leksikon karena relevansinya dalam studi bahasa dan budaya. Selanjutnya yaitu different social and linguistic context. Frasa ini menjadi bagian dari leksikon karena mencerminkan kompleksitas interaksi antara bahasa dan juga konteks antara bahasa dan juga konteksnya begitu. Frasa ini merujuk pada berbagai latar belakang sosial media dan linguistik yang mempengaruhi penggunaan bahasa itu sendiri. Selanjutnya yaitu post and interactions. Kata post itu sendiri merujuk pada konten yang dibagikan melalui media sosial, sedangkan interactions merujuk pada cara orang berinteraksi dengan konten tersebut. Ini juga sangat relevan dalam konteks media sosial, sehingga digunakan ataupun sehingga masuk ke dalam leksikon. Oke, thank you Alvan. Selanjutnya ada analisis gramatikal dari kata the increasing relevance of English use on media social media is becoming a significant cultural phenomenon. This practice facilitates communication and is a powerful representation of cultural identity in today interconnected society. Oke, di sini ada subjek dan predikat. Kalimat pertama memiliki subjek, yaitu ada di kata the increasing relevance of English use on social media, and predikatnya ada di kata has become a significant cultural phenomenon. Kalimat kedua memiliki subjek, this practice, and predikatnya ada di kata the facilitate communication and is a powerful representation of cultural identity. Frasa dan kausa. Terdapat frasa nominal yang kompleks pada kalimat pertama yang menjelaskan subjek secara rinci. Kalimat kedua menggunakan dua klausa yang dihubungkan dengan kata menunjukkan dua fungsi dan praktik dari praktik tersebut. Yang selanjutnya ada tensesnya. Penggunaan present perfect tense ada di kata has become menunjukkan bahwa fenomena ini adalah hasil dari perkembangan yang terjadi hingga saat ini. Next slide. Ada analisis konteks situasi. Yang pertama, kalimat ini berbicara tentang fenomena penggunaan bahasa Inggris di media sosial yang merupakan bagian dari komunitas modern. Selanjutnya, audiens. Audiens, kalimat ini ditunjukkan kepada pembaca yang mungkin tertarik pada linguistik, budaya, atau media sosial. Dan tujuannya adalah menyampaikan pentingnya bahasa Inggris sebagai alat komunikasi dari representasi identitas budaya dalam konteks global saat ini. Analisis konteks budaya global, penggunaan bahasa Inggris di media sosial mencerminkan pengaruh globalisasi di mana bahasa Inggris menjadi lingu frasa dan di banyak komunitas. Selanjutnya ada identitas budaya. Kalimat ini menunjukkan bahwa meskipun bahasa Inggris digunakan secara luas, ia juga berfungsi sebagai sarana untuk mengekspresikan dan mempertahankan identitas budaya di tengah masyarakat yang saling terhubung. Yang selanjutnya ada fenomena budaya. Ini peningkatan penggunaan bahasa Inggris di media sosial dapat dilihat sebagai respon terhadap dinamika budaya yang lebih luas, termasuk interaksi antar budaya dan pertukaran informasi. Next slide. Di sini ada kalimat asli dan kalimat terjemahannya. Kalimat terjemahannya adalah meningkatkan prevalensi penggunaan bahasa Inggris di media sosial telah menjadi fenomena budaya yang signifikan. Praktik ini memfasilitasi komunikasi dan merupakan representasi kuat dari identitas budaya dalam masyarakat yang saling terhubung saat ini. Oke, next slide. Selanjutnya analisis gramatikal dari kalimat social media platform such as Instagram and Twitter offer global accessibility, allowing users to engage with diverse cultural and in turn reflect their unique cultural identity. Subjeknya ada di kata social media platform
platforms. Predikatnya offer atau penawaran. Objeknya ada di global accessibility. Yang selanjutnya frasa profesionalnya ada di kata such as Instagram and Twitter. Seperti Instagram dan Twitter ini berfungsi sebagai penjelas untuk subjek. Yang selanjutnya ground press ada di kata allowing users to engage with the diverse cultural. Ini tuh berfungsi sebagai keterangan yang menjelaskan bagaimana aksesibilitas global itu berfungsi. Yang selanjutnya koordinasi ada di kata and in turn reflect their unique cultural identity. Ini menunjukkan bahwa hubungan sebab akibat antara keterlibatan dengan budaya dan refleksi identitas budaya. Yang selanjutnya, next slide. Analisis konteks situasi. Kalimat ini berbicara tentang platform-platform media sosial dalam menyediakan akses yang luas kepada pengguna untuk berinteraksi dengan berbagai budaya. Dalam konteks situasi ini, mencerminkan fenomena globalisasi di mana teknologi informasi memungkinkan pertukaran budaya yang lebih mudah dan cepat. Penggunaan tidak hanya mengakses informasi, tetapi juga berpartisipasi dalam dialog budaya yang lebih kuat, yang memperkaya pengalaman mereka dan memperkuat identitas budaya mereka. Analisis konteks budaya. Dalam konteks budaya, kalimat ini menunjukkan bagaimana media sosial berfungsi sebagai jabatan antara berbagai budaya. Berfungsi sebagai jembatan antara berbagai budaya. Platform seperti Instagram, Twitter mungkin memungkinkan individu dan latar belakang dari berbagai latar belakang yang berbeda untuk saling berbagi pengalaman, nilai, dan tradisi mereka. Hal ini menciptakan ruang di mana identitas budaya dapat diekspresikan dan dipertemukan, tetapi juga dapat menimbulkan tantangan terkait dengan budaya dan representasi yang akurat. Dengan demikian, kalimat ini mencerminkan dinamika kompleks antara globalisasi dan identitas lokal dalam era digital. Next slide. Ada kalimat terjemahan dari kata yang di atas adalah platform media sosial seperti Instagram dan Twitter menawarkan aksesibilitas global, memungkinkan pengguna untuk terlibat dalam berbagai budaya dan sebagai hasilnya mencerminkan identitas budaya unik mereka. Next slide. Oke, selanjutnya ada analisis gramatikal dari kata the significant challenge.